Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo penggemar merpati balap sprint seluruh Indonesia dimanapun kalian berada. Kita satu hati, salam satu hobi. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa kembali. Gimana kabar teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman selalu diberikan kesehatan, banyak rezeki, serta panjang umur. Amin, amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, di video kali ini saya mau kasih tip ya, sharing buat teman-teman. Jadi begini teman-teman, ini merpati waktu kecil itu saya buat menjadi FF atau free fly. Nah, karena kondisinya untuk waktu melatih saya kurang, terus saya juga kasihan dengan merpatinya. Kenapa? Karena merpatinya itu dikasih makannya satu hari cuman satu kali. Jadi saya nggak tega ngelihatnya. Jadi saya akhirnya membatalkan untuk membuat merpati FF. Nah sekarang saya akan bagikan tipsnya buat teman-teman. Ini cara melatih merpati piyik dari usia dini. Nah ini khusus buat merpati yang akan kita latih ke depannya. Nah seperti apa videonya? Yang baru hadir, subscribe dulu dong biar kita bisa berteman. Yang sudah subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya. Yuk kita langsung lihat saja perkembangan merpati FF saya ini bagaimana. Ini mau saya tes dulu ya, masih bisa atau tidak, karena ini sudah lama tidak saya latih. Dan saya pun sudah memberikannya makan seperti halnya merpati biasa. Nah oke, kita langsung saja ambil merpati FF-nya. Ini kita coba dulu teman-teman. Ini saya juga udah lama nggak melatih merpati FF. Nah kebetulan merpati FF-nya saya simpen di situ. Ini usianya udah lumayan besar. Nah ini juga nanti saya akan bagikan tip buat teman-teman. Ini kebiasaan saya dalam melatih merpati, bukan FF. Jadi merpati balap usia dini harus kita latih. Nah latihnya seperti apa? Ini tujuannya untuk pembukaan otot-otot agar ototnya terbentuk dari usia dini teman-teman. Cuman kita karena ini bekas merpati FF, jadi asal muasalnya ini merpati balap, terus saya buat menjadi merpati FF. Nah sekarang saya balikin lagi untuk dirubah lagi ke merpati balap. Kenapa? Karena saya nggak tega membuat atau membuat merpati FF. Nggak teganya dalam faktor ketika saya memberi makan. Jadi kalau merpati FF itu kita atur makannya teman-teman. Jadi ketika kita melatih itu kita mengatur makannya. Jadi merpatinya itu kita suruh kelaparan. Nah jadi dia agar terbiasa nanti terlatih. Nah berjalan kurang lebih 1 bulan. Karena saya melihat merpatinya nggak tega ya teman-teman. Jadi saya normalkan kembali. Nah sekarang saya mau tes merpatinya. Ini merpatinya ada di sini. Kita lihat bareng-bareng nih. Nah baik teman-teman, ini merpatinya nih. Tuh satu, ini yang dua. Nah ini juga, wih ternyata galak nih teman-teman tuh. Karena tadi bekas saya latih menjadi FF. Nah ini apakah merespon nanti? Nah ini botolnya pun sudah seperti ini, nggak ada ini. Nah alhasil teman-teman sudah nggak bisa lagi. Tuh merpatinya sedang terbang-terbang. Mana? Nah
Ya, merpatinya tidak merespon ya teman-teman. Kita coba beri batu. Oke teman-teman, fix merpatinya sekarang sudah tidak merespon lagi dengan peluit yang biasa saya bunyikan ketika mau memberi makan si merpatinya. Nah, berarti kita lanjut. Nih kita lanjutkan untuk tips saya bagikan buat teman-teman agar merpatinya mendapatkan tenaga ketika nanti kita melatihnya. Nah, ini sebetulnya telat ya teman-teman, karena tadinya saya buat merpati FF. Nah, sekarang saya mau melatih merpatinya. Ini fungsinya untuk pembentukan otot-otot merpati usia masih dini. Nah, ini juga kita harus nangkepnya seperti apa nih? Ini merpatinya udah nggak merespon. Wah, jagung. Kita pakai jagung. Nah, jadi masih tetap seperti ini, cuman dia udah nggak, apa sih namanya, udah nggak connect dengan fluid teman-teman. Jadi seperti ini ya teman-teman kondisi sekarang. Nih merpati FF-nya saya akan rubah kembali menjadi merpati balap. Nah, di sini waktu yang tepat untuk melatih usia segini. Nah, cara ngelatihnya bagaimana? Nah, cara latihnya seperti ini. Kita masukkan dulu. Ini udah sepertinya udah nggak ngerespon. Nah, baik teman-teman, ini sudah saya tangkap kembali merpatinya. Nih. Nah, sekarang merpatinya sudah saya tangkap kedua-duanya nih. Nih satunya nih. Nih jantan, ini betina nih teman-teman. Jantan, ini betina. Nah, baik, gimana sih cara melatih merpati usia dini? Jadi bukan dilatih seperti merpati yang sedang giring ya teman-teman. Jadi ini fungsinya untuk pembentukan otot-otot merpati. Jadi ini kita potong bagian sayapnya. Nah, ini kebiasaan saya dalam melakukan perawatan juga pelatihan terhadap merpati yang masih usia segini. Jadi ini sisa 1, 2, 3, 4. Nah, ini udah lepas satu teman-teman. Harusnya di awal, harusnya ini teman-teman, kalau saya nggak melatih FF ini harusnya merpatinya sudah dilatih sekitar umur 1 bulan atau sekitar umur merpati baru pertama kali belajar terbang. Nah, seperti apa sih melatihnya? Yang perlu teman-teman sediakan yaitu adalah gunting teman-teman. Nah, ini saya udah siapkan guntingnya. Nanti saya akan potong bagian sayapnya. Nah, ini tujuannya untuk membentuk otot-otot bagian sini agar nanti ketika merpatinya siap dijodohkan dan siap digiringkan dan siap dilatih itu sudah terbentuk dari usia dini teman-teman. Ini penting ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman bedakan antara merpati yang dipotong bagian sayapnya dengan yang tidak, itu jauh tentu berbeda. Nah, ada lagi yang lebih bagus itu ketika kita memotong merpatinya, sayap merpatinya, terus teman-teman buat merpatinya secara liar agar terbiasa terbang dan
terbiasa berputar-putar, biasanya terbang ke sana kemari. Nah, itu juga bagus untuk pembentukan otot merpati. Kita langsung saja memotong bagian sayapnya. Nah, ingat, nih motongnya seperti ini. Nah, oke teman-teman. Jadi yang harus kita hilangkan yaitu kita sisakan sayap dari ujung sini. Kita sisakan saat kita hitung 1 2 3 4 5. Nah, ini jangan kita sayat, teman-teman. Sayat ini nanti saya akan potong bagian sini. Nih, set set set. Jadi 4 lar. Ini 4 lar mau saya gunting, teman-teman. Nah, guntingnya seperti ini. Jadi ini kalau teman-teman belum terbiasa, teman-teman harus minta bantuan teman atau saudara untuk memegang merpatinya. Nah, ini juga karena nggak ada orang. Set. Jadi saya akan sisir ini. Pop. Nah, caranya seperti ini, teman-teman. Ini harus ada orang nih. Satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, baik teman-teman, ini sudah terpotong nih. Saya sisakan 1 2 3 4 5. Nah, teman-teman sisakan dari ujung ke sini sampai 5. Kenapa? Karena kalau kita habiskan ini nanti merpatinya akan kesusahan atau mengalami susah ketika merpatinya terbang dan rawan dimakan oleh kucing, teman-teman. Nah, jangan lupa kedua-duanya juga harus sama ya, teman-teman. Nah, lakukan seperti ini. Tuh. Nih, paham ya, teman-teman. Jadi, sisakan lidinya saja, bagian lidi. Nah, bagian samping-sampingnya, teman-teman, gunting. Nah, guntingnya seperti tadi saya sudah contohkan. Nah, ingat sebelahnya juga teman-teman harus menggunting. Nah, sekarang sudah selesai semua. Jadi ini memang agak susah ya, teman-teman. Jadi teman-teman harus cari teman atau untuk memegang. Nah, sekarang sudah semua. Nih, sayapnya saya sisakan 5. 1 2 3 4 5 dari ujung, teman-teman. Nah, saya potong 4 karena yang ininya udah tumbuh bulu baru atau bulu pinya sudah lepas. Nah, seperti ini, teman-teman. Nah, next nanti kalau sudah lepas semua ininya, jadi sisa 5, baru kita akan sunat atau kita cabut ekor. Nanti saya akan jelaskan apa sih manfaat dari cabut ekor merpati ketika masih piyik. Nah, jadi seperti ini, teman-teman. Untuk melatih si merpati usia dini, saya biasa menerapkan seperti ini. Ini tujuannya untuk mempercepat proses pembentukan otot-otot dari usia segini, teman-teman. Kenapa? Karena ini nanti si merpati akan merasa keberatan ketika terbang. Nanti saya lepas ini, merpatinya akan merasa keberatan. Nah, semakin hari terus dia merasa berat. Nanti setelah kondisi ini lepas terus tumbuh bulu baru, sayapnya sudah normal kembali, merpati akan mendapatkan tenaga karena posisi sayapnya sudah normal dan itu karena terbiasa seolah-olah membawa beban berat. Nah, ketika larnya sudah full atau sudah normal kembali, maka merpati udah mendapatkan tenaga. Nah, di situ nanti teman-teman bisa bedakan antara merpati yang teman-teman potong sayapnya seperti ini dengan merpati tanpa dipotong seperti ini. Nah, untuk perawatannya sama, nanti teman-teman silakan bedakan. Nah, nanti kalau sudah teman-teman membedakan, hasilnya nanti ketika dilatih pasti jauh berbeda. Lebih cepat bertenaga merpati yang teman-teman lakukan seperti ini, pemotongan seperti ini.
lebih cepat dari merpati yang tidak dipotong seperti ini. Nah, ini fungsinya. Jadi kalau merpatinya ini, ingat teman-teman, ini bukan buat mempercepat terbang merpati, ini hanya kita mengakali agar si merpati ini cepat mendapatkan otot-otot, pembentukan otot-otot dari usia masih dini. Jadi usia segini, ini harusnya usia ketika baru pertama kali terbang atau baru pertama belajar terbang. Nah, ini kebetulan terbangnya sudah lancar karena tadinya merpati FF. Nah, kita langsung lanjut yang merpati yang keduanya, si betina. Ini jantan teman-teman tuh. Nah, iya, ini juga ada yang nanyakan, Bang, gimana sih cara membedakan merpati jantan dan betina dari usia piyik? Kalau ada pembedanya gampang, saya sudah pernah bahas. Next, nanti di video selanjutnya insya Allah saya akan bahas ciri-ciri merpati jantan dan betina. Nah, sekarang yang betinanya, Bang, betina apakah perlu? Ya, kalau betina memang nggak dilatih teman-teman, karena ini biar apa sih namanya, biar sama mainnya tuh teman-teman. Jadi biar merpatinya sama kekuatan fisiknya ketika kita lepas atau kita liarkan. Jadi ini walaupun betina tetap. Nah, kebetulan ini betina lebih cepat lepas bulunya. Nah, ini udah lepas 3 teman-teman. Jadi 1 saya potong berarti 2 teman-teman. Ini cuma 2 kalau yang ini, karena ini sudah bulu baru, yang ini sudah tumbuh bulu baru, jadi jangan dipotong. Ingat teman-teman, kalau sudah tumbuh bulu baru seperti ini jangan dipotong. Karena kenapa? Karena nanti kalau dilatih itu bakalan lama teman-teman, karena ini udah bulu baru. Nah, kebetulan ini betina ya teman-teman. Nah, betina memang nggak perlu, nggak usah. Jadi ini sekedar buat contoh aja buat teman-teman. Jadi ini khusus jantan saja teman-teman, karena jantan yang bakalan kita terbangkan. Nah, kalau betina biasanya ini buat ternak, terus juga buat keberan. Jadi nggak usah atau nggak perlu. Jadi ini juga saya rasa, tapi ini buat contoh aja teman-teman, biar sama, biar adil. Nah, oke, baik teman-teman, ini sudah saya potong. Ini cuma 2 ya teman-teman. Nah, seperti ini cara pemotongannya tuh. Sisakan hanya lidinya saja, ini hanya sedikit, sebelah sini juga sedikit. Nah, kebetulan ini betina. Kalau betina saya sarankan tidak perlu ya teman-teman, karena betina tidak dimainkan, hanya digeber. Tetapi kalau teman-teman tidak mengetahui jantan dan betinanya, alangkah lebih baiknya untuk minimalisir agar semuanya kena. Jadi teman-teman lakukan saja kedua-duanya. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah cukup. Ini merpati FF teman-teman. Ini bukan, memang ini tadinya merpati balap. Ini anakan dari Raja Pukul. Ini anakan si Raja Pukul. Ini hampir mirip dengan si Raja Pukul. Nah, terus setelah teman-teman melakukan pemotongan seperti ini atau pengguntingan seperti ini, teman-teman bisa melepaskannya. Merpatinya jangan selalu di kandang. Percuma saja kalau teman-teman sudah melakukan pemotongan seperti ini atau pengguntingan seperti ini, tetapi teman-teman mendiamkannya atau mengurung si merpatinya. Jadi nanti tenaganya nggak dapat. Jadi seperti ini, setelah dipotong teman-teman liarkan saja, bebaskan saja, biar cepat mendapat tenaga. Nanti next, biasanya ini setelah apa namanya, bulu ini sudah tumbuh, biasanya ini sudah mulai membekur dan sudah mulai beranca, dan biasanya sudah bisa dijodohkan. Nah, nanti kita akan lihat hasilnya setelah beberapa bulan kemudian ya teman-teman. Nanti saya akan buatin video lagi setelah ini sudah tumbuh bulu baru. Nah, ini setelah berganti bulu baru. Nah, ini saya lepaskan. Tadi kan masih di dalam kandang karena belum saya potong juga. Terus tadinya bekas merpati FF, saya latih free fly. Terus karena saya nggak tega. Kenapa nggak tega? Karena merpati FF itu saya ngasih makannya itu harus
ketika mau memberi makan kita harus melatihnya. Jadi kasihan teman-teman, ketika itu baru kasih makan. Ketika saya bunyikan peluit, dia harus mendekat terus saya kasih makan, seperti itu teman-teman. Jadi saya nggak tega, jadi saya udahlah, ini karena kasihan merpatinya, jadi saya beri makan seperti biasa layaknya merpati pada umumnya. Karena kalau merpati FF itu ngasih makannya beda teman-teman, nggak umum. Terus juga perawatannya juga beda. Nah itu udah bisa terbang, walaupun saya potong atau saya gunting sayapnya itu tetap bisa terbang merpatinya. Nah itulah kebiasaan saya melatih merpati dari usia masih dini, atau usia sekitar 1 bulanan atau 1 bulan lebih. Atau teman-teman kalau punya merpati nggak tahu usia merpatinya, kelupaan, teman-teman bisa melakukan pemotongan atau pengguntingan seperti tadi saya ketika merpatinya baru pertama kali belajar terbang. Oke teman-teman, mungkin itu saja video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman. Mohon maaf bila mana ada kata-kata yang kurang berkenan. Nantikan video terbaru dari saya. Akhir kata saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.